Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang sujud di hadapan-Mu memuji dan mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Karena oleh firman-Mu segala-galanya terjadi. Kasih setiamu-lah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menderita hingga mati untuk menebus dosa kami. Oleh kemuliaan dan kuat kuasa-Mu Dia bangkit. Kasihanilah kami. Berilah Roh Kudus berdiam dalam diri kami, agar iman percaya kami bertumbuh dan kami menaruh percaya atas hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayatnya yang pertama. Marilah kita mendengarkan inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Marilah kita mohon kekuatan pada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 5. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang satu-satunya, Anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 ayatnya yang pertama.
kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Kisah Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Epistel kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang 12 sampai ayat yang 19 di bawah berikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepadamu, telah kamu bunuh, tetapi Allah membangkitkan dia antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dengan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah membuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tapi dengan jalan demikian Allah telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Sampai di sini epistel kita minggu ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayatnya yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana jemaat-Mu yang berhimpun di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kami yakin Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, di hari Minggu ini ya Tuhan, kami rindu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih. Di mana Tuhan, di masa-masa ini ya Tuhan, yang segitu mudah lama ya Tuhan, di mana di COVID-19 ini Tuhan, kami mohon Tuhan, kasihanilah orang-orang yang terendah Tuhan, di mana Tuhan, begitu putus di dalam pekerjaan, apapun Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan, kesabaran. Kami yakin Tuhan yang bisa memusnahkan di COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami ya Tuhan, dari tingkat TK ke perguruan tinggi. Tuhan, berikan kesehatan kepada anak-anak kami, meskipun pembelajarannya melalui online Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menjagai dan melindungi ya Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan, di mana pergumulannya Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, lindungi kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, begitu juga Tuhan, di mana anak-anak kami ya Tuhan, yang belum mempunyai pekerjaan. Tuhan, berikan jalan keluar kepada anak-anak kami. Kami yakin Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Begitu juga Tuhan, di mana anak-anak kami yang belum mempunyai pasangan hidup Tuhan. Tuhan, berikannya Tuhan jodoh kepada anak-anak kami yang sepadan dengannya. Kami yakin firman Tuhan mengatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan dengannya. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, di mana para majelis dan situa ya Tuhan, yang sudah lanjut usia Tuhan, berikan kami kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, uruk orang tua kami ya Tuhan, yang sudah lansia, yang lanjut usia Tuhan, di rumahnya masing-masing. Berkati Tuhan di dalam kehidupannya, berikan panjang umur dan kesehatan. Tuhan, begitu juga kami berdoa untuk tetangga-tetangga kami Tuhan, kanan kiri muka belakang Tuhan, lindungi mereka Tuhan, supaya bisa kami di tempat ini beribadah Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk aparat Tuhan, kepolisian yang menjagai Tuhan, di mana-mana Tuhan, berikan dia kesehatan dan kesabaran. Begitu juga untuk para medis Tuhan, yang begitu banyak terkapar Tuhan, berikan kesabaran Tuhan dan kesehatan kepada mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, untuk Bapak Kepala Negara Tuhan, sudah lelah Tuhan, namun kami yakin Tuhan yang selalu menjagai setiap langkah Bapak Kepala Negara kemanapun pergi. Tuhan yang menjagai dan melindungi siang dan malam. Tuhan, masih banyak kami pohonkan Tuhan, yang tidak sanggup bisa kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami manusia yang lemah, kami manusia yang berdosa Tuhan. Ampuni ya Tuhan,
segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, agar layak kami menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan pertama dan kedua, sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai dan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Judul nats, Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut pembacaan firman Tuhan ini dengan nyanyian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh mendaki gunung goyang.
Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam topik hidup dalam kasih setia Tuhan. Kita bersyukur kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini. Dalam bahasa Angkola artinya seendehon ma aka asiniroha ni Jehovah. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Angkola atau perenungan, mangolu di bagasan hasetiaon ni debata. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan doa, dengan segala aktivitas kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Yang menjadi penekanan dalam perenungan kita adalah hidup dalam kasih setia Tuhan. Kasih setia ini dapat kita mengerti ada dua kata di sana. Yang pertama kata kasih, yang kedua kata setia. Kasih adalah kemampuan terhebat yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya. Sedangkan setia adalah tetap bertahan. Dia tetap konsisten melakukan apa yang baik, melakukan perbuatan yang berkenan bagi Allah, yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dia tetap melakukannya dengan ketulusan. Kasih setia dalam bahasa Ibrani kesed, yang artinya belas kasihan, kemurahan, ya, kebaikan, kasih yang jujur, bukan kasih yang pura-pura atau kasih yang palsu. Juga terkandung dalamnya kesalehan, solidaritas, dan kasih yang menepati perjanjian atau apa yang dijanjikan. Kasih setia dalam bahasa Yunani dikatakan eleos. Dalam bahasa Latin ya dikatakan dari arti kata misericordia. Ini minggu kita Misericordias Domini, yang artinya belas kasih yang timbul dari hati yang sungguh-sungguh, hati yang terdalam. Itulah sebabnya minggu kita nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Mazmur ini adalah nyanyian pujian pemazmur yang menyatakan tentang besarnya kasih setia Tuhan kepada seluruh ciptaannya, dan secara khusus mengajak seluruh umat Tuhan agar mau menyatakan kebesaran kasih setia Tuhan dalam kehidupannya lewat pujian, lewat kesaksian hidupnya. Dari firman Tuhan ini ada 3 pokok penjelasan yang menjadi perenungan untuk kita bersama, agar kita boleh memahami bagaimana sikap orang percaya yang hidup dalam kasih setia Tuhan. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam ayat 1, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur artinya menyambut dengan baik, menyambut dengan sukacita akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan, akan karya Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan kehidupan yang penuh sukacita bagi kita umatnya. Ternyata Tuhan itu tetap setia. Meskipun seringkali umat Tuhan, bangsa Israel tidak senantiasa setia kepada Tuhan. Mereka menyimpang, mereka menyeleweng, mereka membangkang, mereka melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia terhadap janjinya. Ini hal yang sangat luar biasa yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga Mazmur ini sungguh-sungguh mengajak umatnya agar selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu maha setia dan senantiasa mengasihi umatnya oleh karena kesetiaannya. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Tuhan menghendaki agar kita orang percaya selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh keadaan apapun yang terjadi. Kapanpun Tuhan tetap ada
untuk mengasihi kita. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, menyaksikan kebesaran Tuhan dari ayat 2 sampai ayat 3. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Tuhan itu sungguh sangat perkasa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa disamakan dengan keperkasaannya. Dan tidak ada satu pun yang bisa menaklukkan atau mengalahkannya. Kuasanya begitu besar, menaklukkan segala sesuatu yang ada. Dan siapakah yang memberitahukan atau menyaksikan tentang keperkasaan, tentang kebesaran Tuhan itu? Hanya Tuhanlah yang patut dipuji, yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan. Dan itulah yang seharusnya terwujud dalam kehidupan umat Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, karena keperkasaan Tuhan yang begitu luar biasa, kasih-Nya begitu besar, sehingga dosa pelanggaran kita diampuni dan kita dilayakkan di hadapan-Nya, karena kita sungguh-sungguh mau percaya dan kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan itu bagi semua orang. Dan itu menjadi tugas kita, menyaksikan kebesaran kasih Tuhan, keperkasaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menolong kita, yang memberikan kepastian untuk kita beroleh perlindungan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Dan itu juga yang menjadi tugas para murid, para rasul. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi Kristus, menyaksikan tentang kuasa Allah dalam Kristus, kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang memberikan kehidupan bagi kita yang percaya di dalam Yesus Kristus. Demikian juga Rasul Paulus berkata pada jemaat Filipi, secara khusus Filipi 1 ayat 21, ya, dia menyaksikan bagiku hidup adalah Kristus. Dia menyaksikan kehidupannya adalah Kristus, bahkan mati adalah keuntungan. Dan secara khusus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah, yang telah nyata di dalam Yesus Kristus. Itu mau kita beritakan, itu mau kita saksikan. Karena itulah ungkapan sukacita atas kasih setia Tuhan yang telah memberikan pengampunan, kemenangan, kepastian hidup dalam pengharapan apapun yang terjadi. Hidup kekal telah tersedia bagi kita orang yang percaya. Yang ketiga, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayat 5. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, dan seterusnya. Ini ayat mengungkapkan bagaimana si pemazmur bermohon kepada Tuhan, karena dia percaya hanya Tuhanlah tempat dia bermohon, tempat dia mengadu, menyampaikan segala unek-unek, segala pergumulan, segala kecemasannya, kekhawatirannya, segala keadaan, kenyataan yang dia hadapi. Ya, kita boleh merasakan apa dampak dari pandemi COVID-19 ini, tetapi kita tetap percaya dan bermohon kepada Tuhan, menyampaikan segalanya yang terjadi kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan itu maha mendengar, maha baik, Tuhan yang setia terhadap umatnya, yang mau berseru, yang mau bermohon kepadanya. Pemazmur sangat meyakini Tuhan itu maha pemurah, maha baik, Dia setia dan mau memperhatikan segala pergumulan umatnya, supaya ia boleh melihat kebaikan Tuhan
dalam hidupnya dan dalam kehidupan bersama umat Tuhan. Demikian juga supaya dia boleh merasakan sukacita dan sukacita bersama umat Tuhan. Inilah sesuatu yang luar biasa, meyakini kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga tidak perlu ragu-ragu untuk menyampaikan permohonan, keinginan dan kerinduan kepada Tuhan melalui doa-doa yang disampaikan. Pemazmur begitu menyerahkan segala yang terjadi dalam hidupnya dengan permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, karena dia yakin Tuhan itu penuh belas kasihan, Maha Pemurah, agar dia senantiasa boleh menyaksikan kebesaran Tuhan yang menolong, yang menyelamatkan dari segala permasalahan kehidupannya. Dan itu juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 4 ayat 6, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah yang patut kita wujudkan dalam kehidupan kita, dalam segala situasi kondisi yang terjadi. Ya, apapun yang terjadi, kita tidak boleh putus asa, tidak perlu khawatir cemas, karena ada Tuhan. Kepadanya lah kita bermohon, kepadanya lah kita sampaikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala pergumulan ataupun permasalahan yang terjadi atau yang kita hadapi, hendaknya kita selalu meyakini bahwa kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari segalanya. Kasih setia Tuhan jauh lebih berkuasa dari segalanya. Sebagai orang percaya, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang abadi, tidak dibatasi oleh waktu, kekal sampai selama-lamanya. Dan kita terus mau menyaksikan akan kebaikannya, dan kita mau selalu mengandalkan Tuhan dengan menyampaikan permohonan melalui doa kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang kita hadapi, kita mau menyampaikannya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Kita mau bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Baik, untuk menolong kita, memberikan kemenangan kepada kita, dan memberikan sukacita kepada kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 33 ditulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Oleh sebab itu, marilah kita selalu hidup dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan nyanyian. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan, menuntun, membimbing kami dalam segala situasi yang kami hadapi hingga saat ini. Kami percaya Engkau Allah kami yang Maha Baik, Maha Kasih, Maha Kuasa, yang senantiasa menyertai dan melindungi serta memberkati kami. Kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh meyakini hidup dalam kasih setia Tuhan. Kami dimampukan, kami dikuatkan, dan kami dimenangkan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh senantiasa menyatakan syukur kami. Kami boleh bersaksi tentang kebesaran kasih setia Tuhan, dan kami senantiasa boleh menaikkan permohonan kami hanya kepada Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan keselamatan bagi kami atas segala kenyataan yang terjadi. Engkau telah menebus kami, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memberikan kepastian untuk peroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kami sungguh bersyukur
dan kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus tetap membimbing menolong kami untuk mewujudkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi, dan ketika kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk bekerja dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Amang Inang. Tetap semangat. Salam sehat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.